Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Rizky Lawo dari kelas A3 dengan NIM B71219070. Di sini saya bakalan menjelaskan apa itu komunikasi intrapersonal. Ya, dari dalam pengertiannya tersebut terlebih dahulu, komunikasi intrapersonal mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan dan memikirkan, mengevaluasi dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Dan lanjut, komunikasi interpersonal adalah komunikasi manusia yang paling murni dan paling dasar di setiap momen kehidupan orang, menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, dan hidung atau alat indera lainnya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional. Pada lingkungan memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sambil mengambil keputusan dan lain-lain. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal, yaitu setiap komunikasi yang selalu menjadi objek penafsiran diri kita sendiri. Lanjut pada tahap proses dan tahap komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah sensasi. Tahap pertama dalam penerimaan informasi, alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang memiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera, sehingga informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi, sensori, simuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Untuk konsep yang kedua ini, persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention dan harapan atau expression, dan yang terakhir adalah motivasi dan ingatan. Yang ketiga adalah memori. Dalam komunikasi interpersonal, memang memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli itu direkam dan tidak sadar. Dan yang terakhir, prosesnya adalah berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang, sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir, maka memerlukan penggunaan lambang, visual, atau grafis. Kita lanjut faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Yang pertama, perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi, dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Yang kedua, nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Yang ketiga, emosi. Emosi dapat membuat seorang salah satu menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, dimaknai sebagai peran subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Yang keempat, latar belakang sosial kultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan berpengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seorang bertindak dan berkomunikasi. Yang kelima, gender. Pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya berkembang pusat komunikasinya di otak lebih bagus daripada laki-laki. Yang keenam, pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Yang ketujuh, lingkungan.
Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan, ketegangan, gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Sekian dari saya, Muhammad Riza Rizky Lawan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.